she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang. There she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came through exploding in the podium, dynamite Napoleon like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking toward me. Cut the convo short 'cause she had to wake up early. But continuing the story, don't worry, she gave me digits for her BlackBerry. A very handsome is what she said. And the way she looked in my eyes said, put me to bed. Oh my, I should've known what she said to me on the phone. You do not know me very well, but I would never hurt her fly. Then she aimed for my chest with love in her eye. Said she aimed for my chest with love in her eye. Aku hanya mengingatkanmu. Apa yang sedang terjadi di tanah Bali ini ada. She shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang. Scorpion, she's so hot, she's a scorpion, killing me softly, Lauren or Kevorkian. When asked her name and she said, call me 10. Testing, things just got more interesting. She's dressed in a vestin, double-breasted holster, a very western toaster. She ain't nothing kosher, while I tried to keep my composure. She shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me. Di zaman dahulu kala, terdapat kerajaan Bali kuno yang bernama Kerajaan Balingkang, dengan rajanya yang bernama Sri Jayapangus. Pada masa pemerintahannya, sang raja sering melakukan kerjasama dengan pedagang Tiongkok. Sesampainya di kerajaan Tiongkok, Raja Tiongkok langsung menyambut dengan baik Raja Jayapangus. Hai kawan, bagaimana kabarmu? Tentu aku baik. Perjalanannya cukup jauh bukan? Mari kita duduk sini. Tidak lama kemudian, Raja Tiongkok memanggil Kang Qingwei untuk menyapa Raja Jayapangus. Pelayan, tolong panggilkan Kang Qingwei untuk menyapa Raja dari Bali. Siap, Tuan. Ayahanda, ada apa yang memanggil? Putriku, perkenalkan, ini Raja dari Bali, Jayapangus. Dan kawanku, ini adalah putriku Kang Qingwei. Dia sungguh cantik bukan? Wanita ini sangat cantik, senyumnya sungguh menghanyutkan. Aku dibuat terkesima olehnya. Kenalkan, aku adalah Raja dari Bali, Raja Jayapangus. Senang bisa mengenal. Perkenalkan, namaku adalah Kang Qingwei. Aku adalah anak kandung dari saudagar Tiongkok. Senang juga bisa mengenal. Karena sering melakukan kerjasama dengan pedagang Tiongkok inilah, sang Raja Jayapangus bertemu dengan Kang Qingwei yang merupakan putri dari saudagar kaya raya. Kecantikan wajah Kang Qingwei membuat Raja Jayapangus meminangnya. Pernikahan Jayapangus dan Kang Qingwei ini bahkan dirayakan dengan sukacita oleh masyarakat Balingkang. Setelah bertahun-tahun menikah, Raja Jayapangus dan Kang Qingwei tidak kunjung dikaruniai anak. Hal ini juga membuat masyarakat turut sedih,
Kang Cingwi dan Raja Jayapangus sangat sedih dengan kondisi itu. Raja, bagaimana ini? Sudah bertahun-tahun kita menikah, tapi sampai sekarang kita juga belum dikaruniai seorang anak. Bersabarlah Adinda, aku akan mencari pencerahan. Semoga kita bisa dikaruniai seorang anak. Raja Jayapangus memutuskan untuk mencari pencerahan, hingga ia terdampar di sebuah wilayah di kaki Gunung Batur. Raja Jayapangus pun memutuskan untuk bermeditasi di sana. Kehadiran sang raja ternyata menarik hati seorang dewi yang menguasai daerah tersebut. Dewi ini bernama Dewi Danu. Ia merupakan dewi penunggu Danau Batur. Sedang apa kau di sini? Aku sedang bermeditasi dan kamu siapa? Aku adalah Dewi Danu, penguasa daerah kita. Lihat, kau cukup tampan. Oh Dewi? Oh Dewi Danis? Iya. Oh sangat cantik dan bahkan cantik sekali. Sang dewi akhirnya menggoda sang raja yang terbangun dari meditasinya. Raja kerajaan Balingkang ini pun akhirnya tergoda dan memutuskan menikahi Dewi Danu. Singkat cerita, bertahun-tahun lamanya menunggu. Kang Cingwi menatap kesedihan karena sang suami tidak pernah pulang ke kerajaan. Di mana Raja? Sudah lama sekali tidak kembali ke kerajaan. Daripada aku berdiam diri, lebih baik aku mencarinya. Dari rasa penasarannya, akhirnya permaisuri kerajaan Balingkang ini memutuskan berpetualang untuk mencari suaminya. Melewati hutan belantara yang dihadapinya, namun perjalanannya terhalang oleh angin kencang. Dia berusaha untuk melewatinya, namun pada akhirnya Kang Cingwi terjatuh di sebuah hutan dan tepat di tempat suaminya terdampar dulu. Di sini akhirnya Kang Cingwi bertemu dengan seorang anak yang tidak lain adalah anak dari perkawinan suaminya, yaitu Raja Sri Jayapangus dan Dewi Danu. Aku sedang mencari seorang raja yang bernama Jayapangus. Apa kau mengenalnya? Itu adalah ayahku. Ada perlu apa kau mencarinya? Raja, siapa perempuan yang bersamamu? Perempuan ini adalah istriku Dewi Dani dan yang bersamamu ini adalah Maya Denawu, putraku. Kang Cingwi merasa kecewa dan sakit hati, lalu memutuskan untuk menyerang Dewi Danu yang merebut suaminya. Serangan dari Kang Cingwi mendapat respon negatif dari Dewi Danu. Hingga akhirnya, karena kemarahannya, Dewi Danu menyerang balik Kang Cingwi. Raja Jayapangus yang tak tega melihat istri pertamanya memutuskan untuk melindungi Kang Cingwi dari serangan Dewi Danu. Raja menyadari cintanya kepada Kang Cingwi tidak akan pernah mati. Melihat Kang Cingwi dan Sri Jayapangus bersatu, membuat Dewi Danu kecewa. Dalam kekecewaan itu, dia mengutuk kedua pasangan ini menjadi patung. Dasar pengkhianat, aku kutuk kalian!
Kenapa kamu bersedih? Anakku, kau gegabah karena telah menolak ayahmu. Untuk menebus kesalahanku, kau harus menjadi raja di kerajaan Balingkang. Baiklah, akan kuturuti perintahmu. Dewi Danu tersadar telah berbuat kesalahan. Ia pun kemudian datang ke kerajaan tersebut membawa seorang anak yang merupakan anak Sri Jayapangus. Dengan kedatangan sang dewi, rakyat Balingkang pun memutuskan mengangkat anak dari Sri Jayapangus menjadi penerus menggantikan raja. Sang dewi pun mengingatkan rakyat Balingkang untuk terus menghormati dan mengenang mendiang raja serta permaisurinya. Wahai rakyat Balingkang, dia adalah putra dari mendiang raja kami. Maka dari itu, dia akan menjadi raja kalian. Mulai sekarang, aku adalah raja kalian. Jadi, kalian harus nurut dengan perintahku. Pada suatu saat, masyarakat Balingkang sedang melakukan persembahyangan untuk menunjukkan puji syukur kepada dewa karena hasil panen yang melimpah. Tiba-tiba, Maya Denawa datang mengacaukan upacara persembahyangan tersebut. Rakyat jelata. Siapa yang menyuruh kalian untuk menyembah para dewa? Raja, sebaiknya Kau tidak melakukan hal tersebut kepada mereka. Aku hanya mengingatkanmu. Yang kamu resi. Ini adalah perintahku. Tidak ada yang boleh berani melanggar perintah. Maafkan kami, Raja. Kami hanya ingin mengucap syukur karena hasil panen kami yang melimpah. Mulai detik ini, tidak ada yang boleh untuk menyembah para dewa lagi. Kalaupun ada, akan kuhabisi nyawanya. Ampuni kami, Raja. Kami akan mematuhi perintahmu. karena kesemena-menaan Maya Denawa dalam memimpin kerajaan, kehancuran pun terjadi di tanah Bali. Banyak warga yang gagal panen, kelaparan di berbagai tempat, dan juga wabah penyakit. Lalu, tersebutlah seorang pendeta bernama Mpu Sangkul Putih. Beliau yang sedih melihat kehancuran terjadi di mana-mana. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di tanah Bali ini? Adharma merajalela. Maya Denawa melarang penyembahan kepada para dewa. Tak bisa dibiarkan. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan melakukan apa di Pura Besaki. Akhirnya, Mpu Sangkul Putih melakukan semedi di Pura Besakeh untuk meminta petunjuk. Mendengar tapaan dari Mpu Sangkul Putih, muncullah Bagawan Narada di hadapannya.
Wahai pendeta yang suci, apa yang sedang terjadi hingga kamu bersemedi di sini? Oh Dewa, Maya Denawa telah menghancurkan pura-pura kami dan melarang kami untuk menyembah para dewa, sehingga rakyat gagal panen dan kehabisan pangan dan wabah penyakit. Kami mohon bantuanmu para dewa. Baiklah, akan kusampaikan pesanmu kepada Dewa Indra. Pasti dia tahu apa yang harus dilakukan. Narayana. Bagawan Narada pun bergegas meninggalkan Pu Sangkul Putih untuk menyampaikan pesannya kepada Dewa Indra. Narayana, Narayana. Hai Dewa Indra, saya di sini ingin menyampaikan kabar bahwa Maya Denawa melarang rakyatnya untuk melakukan persembahan kepada dewa, sehingga kehancuran terjadi di mana-mana. Narayana, Narayana. Raja, bisa dibiarkan. Maya Denawa harus dihancurkan. Dewa Indra pun bergegas turun ke bumi bersama dengan pasukannya untuk membunuh Maya Denawa. Akan tetapi, karena kesaktiannya, Maya Denawa sudah mengetahui kabar bahwa Dewa Indra akan menyerangnya. Maka dari itu, Maya Denawa menyiapkan pasukannya dan siap melawan serangan dari Dewa Indra. Karena kesaktian dari Dewa Indra, pasukan Maya Denawa berhasil dikalahkan. Hei Maya Denawa, mari kau, akan kulenyapkan dirimu. Aku di sini Dewa Indra. Kau kira aku raja yang lemah? Pasukanmu dari pasukanku jauh lebih hebat dari pasukanmu. Serang! Serang! Lapor Tuan, pasukan kita sudah habis dibabat oleh pasukan Dewa Indra Tuan. Dasar lemah! Aku bisa menghancurkan Dewa Indra dengan sendirian. Tapi Tuan, pasukan Dewa Indra sangat kuat hari ini Tuan. Kuatanku saja tak bisa mengimbanginya Tuan. Kalau begitu katamu, ayo kita melarikan diri.
Melihat Maya Denawa dan Kalewong melarikan diri, Dewa Indra dan pasukannya mengejar mereka. Tetapi mereka memutuskan untuk beristirahat karena melihat kondisi pasukannya yang mulai kelelahan. Tuan, bolehkah kami beristirahat sebentar? Kami lelah. Kalian beristirahatlah dulu di sini. Aku akan lanjutkan pengejaran. Nanti aku akan kembali. Setelah Dewa Indra pergi, Maya Denawa menyelinap ke tempat pasukan Dewa Indra dan meracuni air minum mereka. Agar tidak ketahuan, Maya Denawa berjalan dengan posisi telapak kaki yang miring, sehingga tempat tersebut dinamakan Tampak Siring. Keesokan paginya, pasukan Dewa Indra meminum air yang sudah diracuni oleh Maya Denawa. Pada akhirnya, semua pasukan Dewa Indra mati keracunan. Beberapa saat kemudian, Dewa Indra kembali dan terkejut karena melihat semua pasukannya mati. Dewa Indra menyadari kematian pasukannya tersebut disebabkan oleh racun dari Maya Denawa. Untuk menghidupkan kembali pasukannya, Dewa menciptakan mata air baru dengan cara memanah ke arah tanah. Kemudian, tempat dari mata air suci tersebut dinamakan Tirta Empul, dan air yang mengalir dinamakan Tukad Pakerisan. Ada apa ini? Kenapa semua pasukanku mati? Pastilah Maya Denawa. Aku harus melakukan sesuatu. Kalian telah diracun oleh Maya Denawa. Karena tempat ini bisa menyembuhkan dari segala macam racun, maka tempat ini akan dinamakan Tirta Empul. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Dewa Indra kembali mengejar Maya Denawa yang melarikan diri bersama dengan Kalewong. Dalam pelariannya, Maya Denawa mengubah wujudnya menjadi Manuk Raya, kemudian meminta Kalewong agar bersembunyi. Halo, saya bilang untuk mencari tempat persembunyian. Ada kapal tempat di sini. Baiklah, Tuan. Tempat Maya Denawa merubah wujudnya menjadi Manuk Raya,
kemudian dikenal dengan nama Desa Manukaya. Hei Maya Denawa, dengan kau merubah wujudmu menjadi apapun itu, aku, Dewa Indra, akan tetap mengenalimu. Kejar dia! Sial! Penyamaran terbongkar. Sebaiknya aku berubah menjadi wujud yang lain agar dia tidak bisa mengenaliku. Ayo keluar. Selanjutnya, Maya Denawa berubah menjadi bidadari cantik. Dengan kesaktiannya, Dewa Indra selalu mengetahui penyamarannya. Namun, kali ini Dewa Indra ingin bermain-main dengan Maya Denawa. Sial! Penyamaranku telah diketahui oleh Dewa Indra. Beruntung aku dikasih anugerah oleh Dewa Siwa untuk berubah wujud menjadi bidadari cantik. Dengan ini, aku bisa mengulur waktu untuk melawan pasukan Dewa Indra. Halo, Wong. Dewa Indra, sungguh sebuah kehormatan dapat berjumpa denganmu. Apakah yang membawamu kemari? Aku sedang mengejar seseorang ke arah sini. Apakah kalian berdua melihat dua orang berlari ke arah sini? Kami tidak melihatnya, Dewa. Daripada engkau mencari kedua orang tersebut, bagaimana jika kalian ikut bersama-sama? Engkau dan pasukanmu pasti sangat lelah. Beristirahatlah di pondok kami. Benar, Dewa. Marilah ikut bersama kami. Lihatlah pasukanmu. Bukankah terlihat sangat lelah? Baiklah, aku akan ikut bersama kalian. Akan tetapi, kalianlah yang harus ikut dengan kami. Pasukan, tangkap mereka. Maya Denawa dan Kalawang panik, lantas merubah wujud seperti semula dan berlari sekencang mungkin. Maya Denawa dan Kalawang berlari dengan begitu cepat sampai mereka mulai kehabisan tenaga dan melemah. Lemah sekali kau Maya Denawa. Inilah saatnya. Maya Denawa dan Kalawang merintih kesakitan dengan tubuh bersimbah darah. Akhirnya, Dewa Indra mampu membunuh Maya Denawa dan Kalawang. Maya Denawa telah mati. Dan darahnya akan mengalir menjadi sungai. Barang siapa yang akan mengairi sawah dengan air sungai ini, maka sawah tersebut akan tumbuh subur. Akan tetapi, setelah panen, padi tersebut akan berbau seperti bangkai. Itu akan terjadi selama 1000 tahun.
Setelah kematian Maya Denawo dan Kalewong, kerajaannya pun digantikan oleh Warma Udayana. Dan seketika itu pun tanah Bali kembali makmur dan dirayakan oleh rakyat Bali. Peristiwa tersebut menjadi simbol kemenangan kebaikan melawan kejahatan yang diperingati sebagai Hari Raya Galungan yang dirayakan setiap tahun Bali, yaitu 210 hari sebagai hari sukacita yang mengingatkan kita semua akan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Hei rakyat Balingka, karena Raja Maya Denawa telah mati, maka tahta kerajaan Balingka akan digantikan oleh Warma Udayana. Wahai rakyat Balingka, aku adalah Warma Udayana dan aku adalah merupakan raja baru kalian. Hidup Warma Udayana! Hidup! Hidup Warma Udayana! Hidup! Hidup Warma Udayana!